Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan atau PPK. Perkenalkan, nama saya Nasya Lomita. Di sini saya sebagai moderator, rekan saya Francisca Sarmauli sebagai pembicara pertama, dan Feli Rayani sebagai pembicara kedua. Baik, saya Francisca Sarmauli sebagai pembaca yang pertama. Pengertian konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Pelibatan karyawan adalah suatu proses untuk mengikutsertakan para karyawan pada semua level organisasi dalam pembuatan keputusan atau pemecah masalah. Sedangkan pemberdayaan karyawan dapat diartikan sebagai pelibatan karyawan yang benar-benar berarti signifikan. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya sekedar memiliki masukan, tetapi juga memperhatikan menindaklanjutin masukan tersebut apakah akan diterima atau tidak. Tanpa adanya pemberdayaan dan pemberdayaan SDM karyawan hanyalah alat manajemen yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu, pelibatan harus dibarengi dengan pemberdayaan karyawan. A. Faktor penghambat PPK. Ada yang A. Pertama, ketidakamanan. Hal ini dirasakan oleh para manajer ketika karyawan yang berada di dalam titik kerja menyetuskan inisiatif atau ide yang dapat mengurangi kekuasaan manajer tersebut, sehingga manajer akan berusaha mempersulit kelompok kerja. B. Nilai-nilai pribadi, yaitu anggapan manajer bahwa karyawan harus melaksanakan perintah yang diberikan oleh manajer. C. Ego. Manajer yang memiliki ego tinggi tidak akan menerima adanya kelibatan karyawan karena akan merasa berkurang status dan keuntungannya. D. Pelatihan manajemen akan mempengaruhi cara pandang manajer karena biasanya pelatihan manajemen mengikuti filosofi yang dicetuskan oleh Frederick Taylor yang lebih fokus pada penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam perbaikan proses dan teknologi yang tidak berorientasi pada manusia, sehingga kemungkinan besar para manajer tersebut akan menolak PPK. E. Karakteristik kepribadian para manajer yang dididik dengan cara lama tidak akan menerima PPK karena mereka lebih memperhatikan tugas dari hasil kerja daripada memperhatikan orang yang bekerja tersebut. F. Ketidakterlibatan manajer akan menolak PPK karena manajer tersebut merasakan diabaikan. Penerapan PPK harus melibatkan semua personil yang akan dipengaruhi oleh keputusan atau ide yang ditemukan. G. Struktur organisasi dan praktek manajemen akan menghambat PPK ketika organisasi memiliki birokrasi yang berbelit-belit. B. Implementasi PPK. Implementasi pelibatan dan pemberdayaan karyawan misalnya pemberdayaan kinerja guru terhadap peningkatan kualitas pendidikan dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas studi lanjut dari berbagai training yang diberikan kepada guru. Selain itu juga dapat meningkatkan daya saing. Investasi pembangunan pendidikan yang memadai akan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dengan efek berganda yang besar melalui pembangunan sekolah, pengadaan, dan perawatan infrastruktur pendidikan, serta kualitas guru yang meningkat. Masyarakat yang berkualitas tidak saja sanggup meraih setiap peluang kerja yang tersedia melalui investasi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang bagus. Implementasi pelibatan dan pemberdayaan karyawan terdiri atas 4 tahap berikut. 1. Menciptakan lingkungan yang mendukung. 2. Menentukan target dan mengatasi penghambatan. 3. Menerapkan dan menggunakan sarana pendukung. 4. Menilai, menyesuaikan, dan memperbaikinya. C. Penghargaan dan pengakuan prestasi. Penghargaan dan pengakuan prestasi merupakan motivasi untuk mencapai sasaran perusahaan. Penghargaan dan pengakuan prestasi tidak akan menghasilkan yang disebut total quality secara langsung. Akan tetapi, apabila kedua hal tersebut tidak ada, maka yang terjadi adalah hilangnya keyakinan karyawan terhadap nilai real kualitas dan kontribusi mereka untuk memperbaiki kualitas. Peranan penghargaan dan pengakuan terhadap prestasi karyawan, seperti penilaian kerja, kompensasi, program pengakuan prestasi, dan sistem promosi, merupakan motivasi untuk mencapai sasaran perusahaan. Penghargaan dalam bentuk moneter, sedangkan pengakuan adalah tindakan atau kegiatan dalam bentuk non-moneter. Penghargaan untuk karyawan. A. Ada karyawan yang berprestasi harus diberikan penghargaan atau kompensasi. B. Sistem kompensasi harus memenuhi 4 prinsip kualitas, yaitu yang pertama, berorientasi pada pelanggan. Yang kedua, berorientasi pada tim kerja. Yang ketiga, dapat diukur. Yang keempat, mengikutsertakan partisipasi seluruh karyawan. D. Sistem saran, konsep, dan implementasinya. Segi positif dan sistem saran adalah bahwa setiap saran yang berasal dari karyawan pasti akan dipatuhi oleh mereka. Tahap peranan manajemen dalam implementasi dan operasi sistem saran yaitu yang pertama, membuat kebijakan. Yang kedua, mengadakan sistem saran. Yang ketiga, mempromosikan sistem saran. Yang keempat, evaluasi saran dan sistem saran. Yang kelima, melaksanakan saran. Yang keenam, menghargai karyawan. Yang ketujuh, memperbaiki sistem saran. E. Definisi dan karakteristik pimpinan. Karakteristik pimpinan adalah sifat, sikap, pola pikir, atau ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menjalankan kewajiban dan tugas kepemimpinannya. Karakteristik pemimpin tidak jarang dijadikan sebuah acuan, fokus, atau patokan bagi para anggota kelompoknya atau para bawahannya dalam berpikir dan bertindak. Ada 10 karakteristik pemimpin, yaitu yang pertama, memiliki tanggung jawab. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, adil. Yang keempat, cerdas. Yang kelima, mampu bersikap tenang dalam kondisi apapun. Yang keenam, komunikasi yang baik. Yang ketujuh, memiliki pendirian teguh. Yang kedelapan, menginspirasi.
Yang ke-9 keyakinan, dan yang ke-10 adalah empati. F. Kepemimpinan versus manajemen. Perbedaannya yaitu, yang pertama, fokus yang dimiliki. Seorang pemimpin berfokus pada visi dan tujuan perusahaan yang akan dicapai. Mereka adalah orang yang mampu melihat gambaran besar dan menemukan cara terbaik agar bisa mencapai visi. Saat pemimpin akan mencoba hal-hal yang baru, maka mereka akan menjabarkan ide berkaitan dengan misi yang akan dilakukan. Di sisi yang lain, manajer adalah pengatur tugas dan mereka akan tetap berpegang teguh pada kebijakan yang ada. Manajer akan menjalankan ide-ide besar untuk pemimpin di dalam organisasi mereka. Yang kedua, ada ide. Pemimpin adalah orang yang berada di titik puncak dan mampu meyakinkan orang lain bahwa ide mereka itu bermanfaat. Hal ini biasa terjadi karena pemimpin memiliki otoritas untuk menyampaikan ide-ide besar. Sedangkan manajer tidak harus menjual ide, karena peran mereka adalah menjalankan kebijakan yang telah ada. Manajer yang memastikan bahwa semua hal berjalan sesuai dengan prosedur dan karyawan melakukan apa yang mereka katakan. Yang ketiga, resiko yang diambil. Setiap kali seorang pemimpin akan mencoba sesuatu yang baru, maka mereka telah mengambil resiko. Pemimpin perlu mengambil resiko karena mereka yang bertugas untuk mendorong sebuah perubahan. Hal di atas tidak dilakukan oleh seorang manajer, di mana mereka hanya perlu memastikan bahwa karyawan melakukan apa yang telah menjadi prosedur dan kebijakan yang telah diterapkan. Saat ada masalah yang datang, manajer akan membawa masalah ke pemimpin untuk mengubah kebijakan tersebut. Selanjutnya perbedaan. Mendorong atau memerintah seseorang pemimpin akan berusaha memberikan dorongan kepada para karyawan agar mereka berpikir atas setiap masalah dan mampu melihat gambaran yang besar. Sedangkan manajer biasanya memiliki panduan yang jelas tentang berbagai aspek di tempat kerja. Pekerjaan utama mereka adalah memberitahu kepada para karyawan tentang bagaimana hal-hal yang seharusnya dilakukan. Para karyawan akan pergi ke seorang manajer untuk mengetahui cara terbaik dalam melakukan pekerjaan, melawan arus dan mengikuti aliran. Seorang pemimpin adalah mereka yang berusaha mencoba hal-hal baru dan menantang status quo. Mereka akan berusaha bekerja agar bisa menyelaraskan kebijakan perusahaan dengan visi yang dimiliki. Di sisi yang lain, manajer adalah orang yang menjalankan pedoman yang telah ditetapkan oleh seorang pemimpin. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin adalah pihak yang berada di posisi paling tinggi di dalam organisasi. Mereka yang bertanggung jawab membawa organisasi ke arah yang diinginkan dan membuat berbagai perubahan yang diperlukan. Di sisi yang lain, seorang manajer adalah mereka yang berperan untuk memastikan bahwa anggota atau karyawan menjalankan pedoman dan kebijakan yang telah ditetapkan di mana organisasi. Meskipun memiliki perbedaan, kedua peran di atas membutuhkan keterampilan yang sama agar bisa sukses dalam menjalankannya. Keterampilan yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan leadership. Selanjutnya, kepemimpinan manajemen kualitas. Seorang pemimpin dalam manajemen total kualitas adalah orang yang dengan cara tertentu mampu membangkitkan kompetensi yang cukup besar untuk dapat mempengaruhi sekelompok SDM untuk menjadi pengikut yang berdedikasi tinggi dalam tujuannya mencapai hasil yang diinginkan perusahaan. Hak daya kepemimpinan manajemen kualitas. Kepemimpinan yang efektif menurut konsep manajemen kualitas adalah kepemimpinan yang peka terhadap perubahan dan melakukan pekerjaannya secara terfokus. Kerjasama tim. Kerjasama tim adalah suatu kemampuan untuk bekerja sama dalam menuju visi dan misi bersama. Dengan kata lain, kerjasama tim merupakan suatu kemampuan yang kuat dalam mengarahkan dan mendorong para individu dalam menuju dan meraih tujuan organisasi secara bersama-sama. Sistem produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja adalah tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan volume tertentu dalam batas waktu tertentu dalam kondisi standar dan diukur dalam satuan volume atau hari. Selanjutnya ke manajemen produktivitas. Manajemen produktivitas adalah sebagai hasil yang didapat dari produksi yang menggunakan satu atau lebih faktor produksi. Produktivitas biasanya dihitung sebagai indeks dan rasio antara output dengan input. Jenis produktivitas. Ada produktivitas parsial, perbandingan dari keluaran terhadap salah satu faktor masukan. Sebagai contoh, produktivitas tenaga kerja. Perbandingan dari keluaran dan masukan tenaga kerja merupakan salah satu ukuran produktivitas parsial. Pada pengukuran produktivitas parsial, produktivitas unit proses secara spesifik dapat diukur. Produktivitas faktor total, perbandingan dari keluaran dengan jumlah tenaga kerja dan modal. Keluaran bersih adalah keluaran total dikurangi jumlah barang dan jasa yang dibeli berdasarkan faktor di atas jenis input yang digunakan dalam pengukuran produktivitas. Faktor total hanya tenaga kerja dan modal. Produktivitas total, faktor masukan, pengukuran total dan produktivitas faktor mencerminkan pengaruh bersama seluruh masukan dalam menghasilkan keluaran. Selanjutnya, cara meningkatkan produktivitas. Menyusun rencana kerja, memperkirakan waktu, fokus pada tugas penting, menghilangkan gangguan, melakukan evaluasi mingguan. Yang terakhir, kualitas dan produktivitas. Kualitas atau mutu tentunya bukan hanya pada produk atau barang, tetapi juga diaplikasikan pada sektor jasa atau pelayanan. Sedangkan produktivitas atau productivity adalah rasio atau perbandingan antara input, masukan, dan output atau keluaran dalam kegiatan menghasilkan suatu produk ataupun jasa.